Baik Pak, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan terlebih dahulu saya minta maaf karena sudah mengganggu waktu Bapak Ibu sebentar di sini. Jadi perkenalkan, nama saya Nini Rahasi. Saya kuliah di Universitas Terbuka. Saya mengambil prodi pendidikan guru sekolah dasar. Saya masih posisi semester 1. Jadi tujuan saya datang ke sini, saya ingin melakukan observasi dan wawancara kepada kepala sekolah dan pembina kepramukaan yang ada di sekolah ini, yang mana nantinya saya bisa mendapatkan informasi lengkap mengenai bagaimana kepramukaan yang ada di sekolah atau SD Tigrasi di tempat ini. Jadi di sini saya sudah membuat lembar observasi dan pedoman wawancara, dan izinkan saya ingin memberikan pertanyaan pada wawancara ini. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana struktur organisasi pramuka di sekolah ini? Mata kuliah literasi dan literasi karakter dan kepramukaan. Nama itu organisasi pramuka kita sebetulnya ini dari kita kuasa, lalu di kita kecamatan ada yang namanya kuati. Nah di kita sekolah ada pembina guru depan ini disita dengan mampus, dan ada juga yang namanya guru depan. Nah di sekolah kita yang menjadi pembina guru depan atau mampus itu langsung dibuat oleh kepala sekolah, dan ditambah dengan itu yang lainnya ada bendahara, ada sekretaris, dan ada anggota. Kalau tidak salah anggota di beberapa orang anggota, dan itu sesuai dari pembentukan Malaysia. Dan juga ada yang namanya Gugus struktur organisasi sebagai sekolah ada Gugus depan kita ada sebuah yang mana juga ada ketuanya, ada sekretarisnya, dan ada pembina delik, ada pembina delik putra. Jadi pembina delik putra ini Bapak Pemilih, dan pembina delik putri ini guru yang jadi dan ditambah dengan apa namanya pembantu pembina ada pembantu juga beberapa orang. Kalau dia pembantu pemuda ada berapa? Ada orang antara lain Bapak Andreas ini juga timnya nasional ini Saloman dan juga ya pembina yang pembinanya adalah Ibu Bokareva dan pembantu, ada pembantu Bunda ini ada orang bisa disebutkan. Iya, dan mereka ini pembina sudah menyelesaikan mereka ini sudah menyelesaikan kursus dan sudah layak menjadi pembina karena sudah
bisa melaksanakan pembinaan pramuka usia di Bude. Itu merupakan bagian dari kegiatan untuk Terima kasih informasi Pak. Jadi izin lagi masih ada pertanyaan Pak. Jadi pertanyaan kedua, apa saja jadwal kegiatan pramuka yang rutin dilaksanakan? Terkait dengan jadwal yang rutin dilaksanakan, yang pertama kalau misalnya ada kegiatan rumah itu yang dilakukan oleh baik yang dari kuartal maupun di tiga kecamatan kuartal itu selalu kita laksanakan jadwal seperti kegiatan rumah seperti kemarin coba kerajaan karena kita jadwal mengikuti rumah yang membuat kemudahan untuk pembinaan citra dan putri itu di sekolah ini ada jadwalnya jadwal pembinaan pramuka itu kita laksanakan setiap hari Sabtu itu ada anak mengenakan pakaian pramuka dan tidak hanya sekedar juga kita sudah memprogramkan untuk pembinaan anak-anak dalam kegiatan pramuka seperti halnya bisa bahwa ataupun pembinaan terkait dengan kegiatan pramuka antara lain misalnya bahas juga mengenai pembinaan terkait dengan sejarah pramuka, sejarah pramuka, bagaimana terkait dengan permainan itu kita jalankan setiap hari Sabtu karena ini tidak semua itu dalam kegiatan pramuka hanya siswa yang mempunyai bakat minat untuk kegiatan pramuka karena di sekolah bukan hanya kegiatan kurikulum pramuka ada juga termasuk ada juga siswa yang kita arahkan untuk kurikulum mengenai seni dan ada juga yang terkait dengan apa namanya FLS lain FL ada yang misalnya ada yang minat terkait dengan itu ada juga itu. Jadi kita kelompokkan siswa berdasarkan dengan bakat dan minat mereka untuk kegiatan. Jadi lanjut aja Pak. Ya. Pertanyaan ketiga, kegiatan kepramukaan apa saja yang bersifat non-rutin? Non-rutin ya. Tadi seperti apa yang saya sampaikan yang non-rutin itu termasuk ya kegiatan yang artinya tidak terjadwal. Kalau yang non-rutin itu berarti tidak terjadwal. Seperti halnya misalnya kegiatan lomba yang dilaksanakan oleh baik yang di tingkat WhatsApp maupun dia wakil. Karena ada saja itu tidak hanya dalam memeriahkan hari usaha itu tidak, tetapi ada saja itu mereka akan memintakan untuk ikut dalam kegiatan di tingkat WhatsApp atau tingkat wakil. Seperti yang tadi lomba-lomba yang di tingkat sekali lagi wakil dan WhatsApp. Jadi pertanyaan yang lagi, sarana dan prasarana apa saja yang tersedia untuk mendukung kegiatan pramuka? Nah, terkait dengan sarana dan prasarana dan di sekolah kita sedang berupaya untuk melengkapi sarana terkait dengan kegiatan pramuka yang antara lain termasuk fasilitas-fasilitas yang ada, misalnya ada bendera kita, bendera pramuka, ada pertempuran pramuka,
dan kita berupaya untuk meningkatkan berupa hal-hal yang terkait dengan kegiatan pramuka, misalnya tenda pramuka, kemudian juga termasuk bendera apa namanya bendera sembako, bendera sembako barangkali itu, dan biasanya kita akan berupaya kita bagaimana supaya kalian menuju sekolah sebagai sarana untuk pelaksanaan kegiatan ekstra atau kurikuler bukan ekstra pramuka. Lanjut. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana sistem penilaian kegiatan kepramukaan? Ya, jadi ini terkait dengan sistem penilaian kepramukaan. Jadi ini siswa itu kita dinilai berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh yang dicapai oleh siswa dimaksud. Jadi ini berdasarkan dengan kegiatan yang kita sebutkan malam ini. Misalnya di kegiatan beberapa kegiatan anak-anak di mana jadi menonjol. Misalnya anak-anak ada beberapa kegiatan tadi, misalnya kegiatan katakanlah misalnya baris kegiatan, misalnya ada kegiatan yang lain, misalnya kegiatan yang lain permainan tradisional di mana maka itu yang akan kita tampilkan sebagai nilai misalnya dia memimpin teman, bisa memimpin pemimpin barisan, artinya siswa siapa ini bisa memimpin semuanya dalam barisan. Jadi itu nanti akan menjadi bahan penilaian untuk siswa itu bisa di mana jadi menunggu dari semua kegiatan dan termasuk yang berasal termasuk pemilihan karakter yang Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja prestasi yang pernah diraih oleh anggota pramuka? Nah, terkait dengan prestasi karena ini juga kita kami prestasi terakhir bahwa siswa kita setelah mengikuti kegiatan di tingkat kecamatan lembaga jalan ini dan telah meraih juara satu baik dia Bude Putra maupun dia Bude Putri, meraih juara satu di tingkat. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pramuka? Nah, jadi ini kalau bicara tentang tantangan sebenarnya banyak. Termasuk yang tantangan kita termasuk bahan materi ini sangat terbatas. Saya sangat terbatas karena ini tidak semua bapak ibu tidak semua bapak ibu mempunyai wawasan terkait dengan kepramukaan. Jadi sebenarnya itu wajib ada pembinaan lanjutan dari tingkat WhatsApp atau profil. Dan memang yang kalau boleh kita katakan sebagai kecil yang bisa, karena di kemarin kebetulan ada
ada pelatihan yang dilaksanakan oleh WhatsApp, dan itu adalah merupakan inisiatif sendiri Bapak ini, Bapak Wali dan Bapak Ibu Wali untuk mengikuti kegiatan ini, sehingga mempunyai wawasan terkait dengan kepramukaan, walaupun dia tingkat kompetensi khusus mahasiswa hanya sebatas khusus mahasiswa, sebenarnya masih ada lanjutan itu. Jadi itu yang merupakan tantangan. Itu semua guru itu mempunyai wawasan yang luas terkait dengan kepramukaan, yang mana hal ini sebenarnya perlu ditindaklanjuti untuk pembinaan lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait, termasuk WhatsApp dan Wati. Itu yang menjadi tantangan. Baik, terima kasih buat segala informasinya Pak. Semoga informasi yang kami dapat di tempat ini dapat bermanfaat bagi kami untuk menyelesaikan tugas kami di perkuliahan. Terima kasih. Semoga bisa mencapai prestasi.